Sepanjang Juli 2024 ada banyak rekomendasi film horor yang bagus. Salah satunya adalah film Hollywood berjudul The Exorcist yang tayang di pekan pertama bulan ini. Film ini dibintangi oleh Russell Crowe, yang pada tahun lalu juga membintangi film horor The Popeyes Exorcist. The Exorcist berkisah tentang Anthony Miller, aktor dengan kecanduan alkohol, yang dipilih untuk membintangi film horor bertema eksorsisme sebagai pendeta. Namun, Anthony kerap bersikap aneh setelah terlibat dalam proses syuting film tersebut. Anak Anthony pun penasaran apakah tindakan aneh ayahnya itu terjadi akibat kecanduan alkohol sang ayah, atau karena suatu hal supernatural. Kisah tentang berbagai insiden supernatural yang berlangsung saat proses produksi sebuah film horor sudah sangat jamak. Mulai dari barang-barang yang jatuh secara misterius hingga pemain atau kru yang kerasukan di tengah produksi. Yap, kisah tersebut memang kerap beredar beriringan dengan perilisan sebuah film horor, entah memang karena benar-benar kejadian atau sekadar gimmick promosi. Nah, insiden supernatural di lokasi syuting film horor tersebutlah yang diangkat oleh The Exorcist. Sebab, film ini berkisah tentang kejadian kerasukan roh dari seorang aktor yang sedang melakukan proses syuting film horor. Bahkan, di filmnya sempat ada dialog yang sadar bahwa, sebenarnya ada banyak produksi film horor yang mengalami kejadian mistis, seperti The Exorcist, 1973. Meski tidak terlalu dimaksimalkan, konsep yang dibawa oleh film ini terasa segar dan menarik bagi sebuah tontonan yang bergenre horor. Sebagai film horor bertema eksorsisme, The Exorcist memiliki rating dewasa karena menampilkan adegan gore sepanjang durasi 1,5 jam miliknya. Adegan gore dalam film ini ada yang berhasil bikin penontonnya ngilu, seperti saat mata dari salah satu karakternya tertancap oleh sebuah kaca. Namun, elemen horor yang terasa lebih kental di film ini justru adalah jumpscare-nya. Elemen jumpscare dalam film ini bisa dibilang lebih mengandalkan suara buat bikin penontonnya terkejut. Bahkan, suara random seperti orang sedang melakukan las besi saja mampu bikin penonton terkejut. Hal ini terjadi karena volume dari suara random tersebut dibuat menjadi sekencang mungkin ketimbang suara sekitarnya. Jadi, kalau bisa dibilang film ini memang sangat mengandalkan jumpscare sebagai elemen utama buat menakuti penonton. Selang setahun lebih sedikit, Russell Crowe kembali tampil dalam film seputar pengusiran kuasa jahat. Namun, jangan tertipu poster filmnya. Meski sekilas mirip karena menampilkan sosok Crowe sedang memegang salib, film terbarunya ini menampilkan kisah yang sama sekali berbeda. Pada The Popeyes Exorcist, 2023, Crowe memerankan sosok kepala eksorsisme Vatikan yang ditunjuk menangani sebuah kasus kerasukan di pedalaman Spanyol. Kali ini, Crowe berperan sebagai Anthony Miller, seorang aktor gaek yang kecanduan alkohol. Anthony berusaha bangkit dari keterpurukan setelah mendapat kepercayaan sutradara Peter untuk memerankan sosok pastor yang melakukan pengusiran kuasa jahat. Menurut Peter, Anthony sosok yang paling tepat memerankan karakter tersebut karena memiliki banyak kemiripan karakter. Namun, hari-hari syuting yang dijalani Anthony amat berat. Ditemani oleh anak perempuannya, Lee, ia mengalami banyak hal di luar nalar. Perilakunya pun tampak aneh, sehingga mengundang kekhawatiran Lee. Ia menduga, hal itu berhubungan dengan trauma masa lalu Anthony. Yang membuat The Exorcist menarik dan lain daripada yang lain yaitu karena ini adalah film di dalam film. Gagasan tentang film ini bermula dari masa kecil sang sutradara sekaligus penulis Joshua John Miller. Ia adalah anak dari Jason Miller, aktor yang memerankan Pastor Karras dalam film legendaris The Exorcist, 1973. Hal yang membekas bagi Josh adalah menyaksikan bagaimana Pastor Karras yang malang bunuh diri dengan melompat dari jendela pada klimaks The Exorcist. Jika hal itu belum cukup menghantui, Jason ternyata bercerita kepada Josh tentang betapa terkutuknya film itu. Konon, selama proses produksi terjadi sejumlah kejadian ganjil, antara lain kebakaran misterius, kematian-kematian aneh, orang yang mengalami cedera seumur hidup, dan banyak lagi. Salah satu kejadian aneh yang dialami ayah Josh tatkala seorang pendeta tiba-tiba menghentikannya di jalan dan memperingatkannya bahwa ketika kita berani membuka kedok iblis, iblis akan membalas. Padahal, kala itu Jason tidak sedang syuting dan belum menjadi sosok yang dikenal.
Berbagai kisah itu menjadi benang merah yang dapat ditemukan jejaknya pada The Exorcist. Suasana di balik pembuatan film dengan berbagai dinamikanya menjadi tontonan menarik. Termasuk juga tahayul dan berbagai kejadian aneh yang terjadi di balik layar. Sudut pandang Josh sebagai anak yang melihat ayahnya berperan diwakili sosok Lee yang menemani Anthony. Konflik juga berkembang karena hubungan mereka yang kurang dekat dan diperparah kecanduan alkohol sang ayah. The Exorcist berjalan lambat dan menuntut perhatian penonton untuk memahami setiap detail kisah. Porsi aksi pengusiran kuasa jahat yang mungkin diharapkan tidak terlalu banyak dan spektakuler. Tampaknya, Josh ingin lebih berbicara tentang konflik yang dialami sang karakter ketimbang aksi horor. Akting Crowley kembali diuji untuk menampilkan sosok aktor dan ayah yang bermasalah. Namun, ketika lebih banyak berkutat pada hal-hal tersebut, film ini jadi terasa membosankan.